aku Dana Paramita. Saat ini aku lagi hangout di KLY Lounge. Jadi basically sebenarnya aku dulu suka nulis, makanya dulu aku lebih seringnya nulis di blog gitu. Cuman karena sekarang eranya udah digital, orang-orang udah beralih dari tulisan jadi video, terus aku mengubah blog aku itu ya udahlah aku cobain main vlog gitu. Nah, aku tuh tadi bingung, aku tuh mau vlog apa ya? Karena aku nggak tahu kira-kira yang unik yang bisa aku bikin apa. Karena orang-orang kan kalau bikin vlog kadang punya ciri khasnya masing-masing gitu. Sedangkan aku reporter yang kebanyakan waktuku ya untuk liputan, untuk kerja, live report segala macamnya. Terus aku mikir kenapa nggak aku bikin aktivitas aku ini sebagai vlog gitu. Nah ya udah, karena aku tiap hari liputan. Karena liputan itu kan pastinya ketemu orang-orang baru, ketemu tempat baru, new experience, new people every single day. Yaudah terus aku bikin aktivitas aku itu sebagai vlog aku. Ya udah terus jadinya vlog aku itu isinya seputar liputan aku. Dan menurut aku itu satu hal yang bisa membedakan aku sama orang-orang lain ya. Misalkan orang-orang lain mungkin kebanyakan yang beauty vlogger kan banyak, atau food vlogger gitu-gitu. Cuman kalau misal untuk vlog tapi soal liputan atau behind the scene di balik layar sebuah liputan, sebuah pemberitaan itu kayak gimana, nah itu makanya aku ngangkat itu. Kira-kira ini menarik gak ya? Dan ternyata lumayan juga, walaupun aku nggak terlalu aktif karena memang untuk ngebagi waktu antara liputan sama ngevlog itu agak susah. Tapi aku selalu berusaha sih gimana caranya ya tetap bisa nyuri-nyuri buat bikin vlog gitu. Sebenarnya agak beda sih, karena kan kalau misalnya liputan, kita live report yang kadang kita kalau live tuh harus bener-bener pakai bahasa yang SPOK, yang bener-bener baku, yang bener-bener apa ya, pokoknya bahasa-bahasa berita ya tau lah seperti apa. Tapi kalau misal vlog itu aku jujur ngerasa kayak lebih lepas sih, karena kita pegang kameranya sendiri, terus kita juga ngomongnya bahasanya juga bahasa-bahasa yang lebih ringan, lebih gampang buat dimengerti. Apalagi kan kadang-kadang kalau misal kita bahasanya kayak baku dikit atau sulit gitu, mereka udah malas nonton gitu. Jadi menurut aku lebih plong kalau misal kita ngevlog, kita bisa pakai bahasa sesukanya. Karena kalau di TV itu kan kita selalu dipantau ya penggunaan bahasanya, etikanya juga gitu. Di vlog bukan berarti terus aku jadi kelepasan, itu nggak juga. Kita tetap sopan, tapi setidaknya bahasanya lebih ringan. Mungkin vlog aku yang waktu ke Palu kemarin kali ya. Jadi sedih sih sebenarnya, karena kan kemarin yang masalah gempa tsunami di Palu itu, menurut aku itu yang paling memorable banget buat aku, karena di sana aku benar-benar berinteraksi langsung dengan orang-orangnya. Sebenarnya aku tipe orang yang paling lemah kalau disuruh liputan soal bencana, soal korban kayak gitu. Aku benar-benar nggak bisa sebenarnya, karena sesedih itu. Karena kan mau nggak mau kita harus tanya, ibu apa aja ini yang kehilangan apa aja, misalkan rumah, anggota keluarganya dan lain-lainnya. Itu yang paling bikin aku berkesan waktu bikin vlog di sana, karena ternyata ya, kondisinya itu parah banget dan lebih parah dari yang aku lihat di media, karena aku turun langsung di situ, aku berinteraksi langsung dengan mereka. Dan itu challenge banget buat aku, gimana caranya ya aku tetap bisa menyajikan informasi, aku tetap bisa vlog jurnalis, tapi aku juga tetap harus ada empati dan simpatinya juga kepada para korban. Jujur sebenarnya banyak sih yang nyinyirin aku. Maksudnya nyinyirin dalam artian gini, mereka bilang jurnalis tuh kayak gitu. Jurnalis itu ya seorang yang tough, yang memang ya udah lo fokus liputan, lo kejar narsum, ya udah kita memposisikan diri kita setara dengan narasumber gitu. Cuman kan zaman udah berubah ya, era udah digital gitu. Maksud aku ya liputan tetap oke, cuman kenapa enggak kita tetap nyalurin hobi kita gitu. Jadi memang banyak banget yang bilang apaan sih tuh kayak reporter tapi sok ngeksis banget, bikin YouTube, bikin vlog gitu. Karena di saat orang-orang mungkin wawancara gitu, aku suka nyuri-nyuri kadang, misal let's say sama Pak Gubernur deh, sama Pak Anies gitu. Selesai wawancara Pak Anies, kadang aku suka nyempil-nyempil, Pak Anies bikin vlog sedikit dong, aku mau nanya ini.
banyak banget kayak gitu yang kayak iya apaan sih tuh orang ngevlog sama ini itu segala macem. Cuman aku orangnya bodo amat ya, kayak ya udah kita hidup tidak untuk memuaskan orang lain gitu. Aku mau melakukan apa yang aku suka gitu. Aku suka ngevlog, aku punya kesempatan untuk bikin vlog kayak gitu, ya kenapa nggak dijalanin. Jadi ya udah tetap go on aja sama apa yang kita suka. Sebenarnya kalau misalkan ngomongin soal being a reporter itu sama sekali bukan mimpi aku, jujur. Tapi karena aku ngerasa apa ya, udah terlanjur nyaman di sini, pokoknya sampai sekarang aku masih survive as a reporter. Aku senang banget karena memang ternyata being a reporter itu passion aku gitu. Jadi menurut aku kalian kerja kalau dikerjain dengan sesuai sama passion kita kayak nggak kerasa kerja gitu, kayak ya udah kita melakukan hobi tapi dibayar, itu menurut aku. Dan ternyata aku bisa mengambil celah dari being a journalist, yaitu bisa juga dari liputan kita untuk dijadikan suatu tema untuk vlog kita gitu. Jadi karena memang sekarang perkembangan zaman udah begitu cepatnya, jadi aku pengennya buat temen-temen jangan cuman bisa menikmati perkembangan zaman aja, tapi ayolah kita jadi bagian dari perkembangan zaman itu. Karena menurut aku sekarang ini siapa sih yang nggak bisa jadi konten kreator gitu? Semua orang bisa. Sekarang kamera udah murah. Dulu kamera kalau misalkan kita mau bikin vlog, kita mau bikin video, kita harga kamera tuh bisa sampai mahal banget lah ya. Tapi sekarang HP harga 1 juta aja udah bagus kameranya. Kita bisa bikin konten dari cuman HP. Kuota aja dulu 1 kilobyte berapa? Mahal banget. Sekarang kita beli 10 GB cuman berapa? Murah. Kuota udah murah. Alat-alat buat bikin konten gitu juga udah murah. Jadi nggak ada alasan untuk nggak jadi kreatif gitu di era sekarang ini. Iya, vlog tahun 2019 ini sebenarnya seru banget sih karena tahun politik kan, dan pengennya sih bisa ngevlog dengan keempat-empatnya ini. Pak Jokowi, Pak K.H. Ma'ruf Amin, Pak Prabowo juga, dan Sandiaga Uno. Sebenarnya kalau Sandiaga Uno udah pernah sih, tapi waktu beliau masih menjadi wakil gubernur begitu. Nah 3 ini nih, pengen banget bisa ngevlog sama mereka. Apakah terrealisasi? Jangan lupa subscribe. Nanti ketahuan nih kira-kira bakalan terrealisasi nggak ya goals-nya. Teman-teman terima kasih yang udah nonton video aku ini. Jangan lupa kalau kalian mau tahu vlog jurnalis aku kayak gimana, kalian bisa langsung subscribe di Dana Paramita, atau kalian bisa juga follow Instagram aku di @paramitadana, Twitter juga @paramitadana, atau mungkin kalian pengen tahu tulisan-tulisan aku, kalian juga bisa follow di blog aku www.paramita-dana.com. Thank you.